Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah, insya Allah di masjid atau di tempat yang mulia ini, karena kita bermaksud ingin memahami pesan-pesan Allah melalui Al-Quran dan nasihat-nasihat Rasulullah SAW melalui hadis beliau. Mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberi kita petunjuk, membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar. Setelah kita memahaminya, mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berusaha menerapkan ajaran Allah dan ajaran Rasul-Nya untuk ibadah kita maupun untuk perilaku kita sehari-hari. Dengan demikian mudah-mudahan akhlak kita adalah akhlak Al-Quran sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita pada pertemuan yang lalu sedang membahas surat yang keempat dan kelima. Surat keempat, ayat keempat dan kelima dari surat Al-Ma'un ini lebih membahas mengenai perilaku orang-orang munafik. Berbeda dengan ayat 1-3, lebih membahas mengenai perilaku orang-orang kafir, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Indikasi orang yang mendustakan agama adalah tidak menghormati anak yatim, tidak merawat dan memberi makan kepada anak yatim, dan juga tidak suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian ayat berikutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat tapi mereka lalai di dalam sholatnya. Mohon maaf, mereka lalai dari sholatnya. Jadi di sini kalimatnya alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai atau melupakan sholat mereka. Pakai an artinya di luar sholat. Saya tadi keliru membaca fi sholatihim. Kalau fi sholatihim, lalainya ketika berada di dalam sholat. Kalau ini lalainya di luar sholat, maka pengertiannya lebih dalam arti orang-orang itu tidak mau sholat atau menunda-nunda sholat atau menyepelekan sholat. Indikatornya orang-orang itu, mereka itu mengaku beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Jadi mereka sebenarnya orang-orang munafik yang mengaku beriman. Karena mereka tidak betul-betul beriman,
Maka ketika mereka sholat itu bagaikan menipu Allah. Lahiriah mereka kelihatan mengabdi kepada Allah, tetapi hakikatnya tidak. Mereka bisa ditengarai berdirinya sholat itu dengan bermalas-malasan. Dan melakukan sholat itu hanya dalam rangka pamer kepada orang lain. Karena itu mereka sedikit ingat kepada Allah. Kalau mereka dipanggil untuk sholat, mereka pun juga tidak segera datang, bahkan suka mengolok-olok sholat itu. Karena mereka memang tidak memahami tentang pentingnya sholat. Padahal sholat itu bagian dari rukun Islam yang 5, maka kalau orang tidak menegakkan sholat dengan baik, berarti mereka tidak menegakkan agama Islam dengan baik. Dan sholat bisa dipakai sebagai tanda, indikasi orang itu betul-betul mukmin atau tidak. Rasulullah mengatakan untuk membedakan seseorang mukmin atau bukan, yang bukan itu bisa kafir, bisa musyrik, yaitu karena orang itu meninggalkan sholat. Oleh karena itu kita jaga agar sampai kita termasuk golongan orang-orang munafik. Tentu orang munafik yang semacam itu besok masuknya ke neraka yang disebut neraka sakor. Ketika mereka ditanya, kenapa kamu masuk ke neraka sakor? Karena dulu tidak sholat dengan benar, artinya diperintahkan 5 kali, tidak melakukan 5 kali, atau kalaupun sholatnya itu hanya dalam rangka pamer. Maka pantas mereka menempati neraka yang paling rendah, yang paling bawah, karena mereka bukan hanya kafir, tapi juga menipu Allah dan menipu orang lain. Baik, kita berusaha untuk menghindari karakter atau perilaku orang-orang munafik semacam itu. Kita usahakan jangan pernah kita menjadi lalai. Seringkali kelalaian itu disebabkan oleh orientasi kita dalam kehidupan. Orang yang dalam hidup ini orientasinya selalu mengejar kekayaan, mengejar kebanggaan. Kebanggaan itu seringkali munculnya karena prestasi. Orang yang mengejar kebanggaan biasanya melalui prestasi. Saya tidak mengatakan prestasi itu jelek, tapi hati-hati dengan kata prestasi. Kalau kita bisa bangun pagi sehingga kita bisa sholat berjamaah di masjid, apakah itu prestasi kita? Jangan pernah menganggap itu prestasi. Itu karunia Allah. Allah memberi kita karunia sehingga kita diberi keringanan bangun pagi-pagi sehingga kita bisa pergi ke masjid sholat jamaah. Kenapa? Kalau kita menganggap prestasi itu sesuatu capaian yang kita anggap sebagai keberhasilan kita sebagai pribadi. Ambil contoh ketika kita dulu sekolah atau kuliah, kalau nilainya bagus 100 atau A, maka seringkali kita menganggap itu prestasi. Kalau kita menganggap itu prestasi, itu berarti hasil dari usahaku. Karena hasil dari usahaku, saya menganggap sebagai achievement, something that I can achieve, ya, sesuatu yang saya bisa mencapai. Akhirnya perasaan yang muncul adalah bangga. Apakah kita tidak boleh bangga? Hati-hati. Bangga itu sampai level tertentu, begitu kelewat maka namanya sombong. Kalau kita sudah bangga, maka begitu kelewat batas, maka namanya sombong. Dan hati-hati.
Istilah dalam bahasa Arabnya bangga dan sombong itu sama. Farih, farihal mukhallafun. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membanggakan diri. Membanggakan diri. Tekanannya adalah di diri. Kalau kita menganggap itu sebagai suatu prestasi, kita menganggap itu adalah capaianku. Ya, capaianku. Ku inilah yang menunjukkan egois. Begitu seseorang itu egois, maka dia punya potensi untuk berbangga-bangga yang kemudian menjadi sombong. Padahal, bisakah kita bangun kalau tidak dibuat oleh Allah kita bangun? Bisakah kita punya sadaran untuk bangun cepat kalau Allah tidak membuat kesadaran itu di pikiran kita? Yang membuat itu Allah. Maka kalau kita mengatakan prestasi, bukan prestasiku, itu prestasi Allah. Maka kalau kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita bersyukur, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau memberi aku kesempatan untuk bisa bangun pagi dan sholat berjamaah. Ya, jadi bedakan prestasiku atau karunia Allah. Jadi kalau Allah itu kita tidak menyebut prestasi, tapi karunia Allah. Seperti Nabi Sulaiman, setiap beliau itu mendapatkan sesuatu, maka beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku, bukan dari aku. Ya, jangan mengaku dari aku. Korun, kenapa dia bisa zalim? Kenapa dia bisa sesat? Karena dia egois tadi. Ketika dia ditegur oleh teman-temannya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah kekayaanmu ini untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Silakan kamu kaya, gunakan kekayaan ini untuk kebahagiaan di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu kan sudah diberi kebaikan oleh Allah dengan melimpahnya rezeki. Berbuat baiklah untuk Allah. Berbuat baiklah untuk masyarakat. Jawabannya apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisanya kaya ini kan karena ilmuku. Ilmuku. Di kehidupan modern ini, kalau ada dipuji, kok kamu bisa sukses? Ini dong, bisnis itu pakai ini. Ini, itu, ini, saya. Maka orang itu akan menjadi bangga, kebangus ke sombong. Atau sifatnya menjadi proud. Orang yang sombong juga proud. Pride. Suaranya hilang, Ustaz. Iya, suaranya hilang ya, Bu. Ayo kan telepon kanan di, ayo coba ke sini. Tinggal nambah, jadi putih.
Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti melalui Zoom, ada sinyal yang kurang bagus dari Masjid Syuhada. Alhamdulillah sudah tersambung kembali. Saya ulang kembali bahwa kita hati-hati atas keberhasilan atau kebaikan yang kita peroleh. Kita jangan pernah mengakuinya sebagai capaian pribadi, ya, atau achievement, capaian pribadi. Kita menganggapnya adalah karunia Allah. Kenapa begitu? Karena la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak akan punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang baik untuk kita, itu adalah karunia dari Allah. Kalau kita selalu bisa menganggap itu karunia dari Allah, maka begitu kita mendapatkan kebaikan, kita muncul rasa syukur, terima kasih kepada Allah. Bandingkan pengaruh syukur dan bangga terhadap perilaku kita. Body language, ya, bahasa tubuh kita. Orang kalau bangga, biasanya kepalanya mendongak ke atas. Tapi orang yang bersyukur, kepalanya tunduk. Jadi kalau ada orang makin kaya, makin bersyukur, maka dia makin kaya, dia akan makin tunduk. Tapi kalau dia makin kaya, makin bangga, maka dia makin kaya akan mendongak. Begitu pula kalau seseorang itu mendapatkan kekuatan politik, makin kuat dia secara politik, dia makin sombong, makin membuli yang kecil-kecil, yang lemah-lemah. Tapi kalau mereka itu merasa bahwa kekuasaan itu datangnya dari Allah sebagai karunia, maka mereka makin tunduk bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur, mereka tidak akan menyengsarakan rakyatnya, mereka akan berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, dan mereka tidak akan mengancam-ngancam rakyatnya. Ya, itu secara kolektif. Orang yang memegang kekuasaan secara pribadi apapun. Berilmu juga begitu. Kalau kita mendapatkan ilmu, jangan pernah menganggap itu prestasi. Gampang sekali Allah membuat kita lupa. Membuat lupa sementara gampang. Kita tiba-tiba sholat, ngimami, baca Quran, lupa. Itu biasa. Atau permanen, kecelakaan, terus terluka di otak kita, bagian kecerdasan hilang, itu kecerdasan. Gampang sekali. Nggak usah terluka. Begitu umur tambah tua, menjadi pelupa. Ya. Makanya jangan pernah menganggap ilmu itu adalah prestasi. Kalau dulu misalnya waktu sekolah, waktu kuliah itu bangga dengan nilai tinggi, itu sejarah. Anggap saja itu zaman jahiliyah. Nah, sekarang kita menganggap itu semua karunia Allah. Maka itu bisa berpengaruh terhadap perilaku kita. Ketika dia makin pinter, makin sombong atau tidak. Orang kalau makin pinter, makin sombong, itu berarti dia menganggap prestasi, dia membanggakan diri. Ciri khasnya apa? Orang pintar makin sombong, suka nantang-nantang debat. Berdebat itu tidak baik. Kalau bermusyawarah, mencari kebenaran, itu baik. Tapi kalau berdebat, itu tidak baik. Dan suka menyalahkan orang lain. Dia menganggap bahwa dirikulah yang benar. Hanya ini yang benar, yang lain salah. Itu indikasi sombong. Sombong itu tidak boleh tinggal di neraka. Orang yang berdurhaka, makhluk yang durhaka pertama kali dengan kesombongan adalah
iblis. Begitu dia sombong, diusir dari surga. Sudah di surga saja diusir. Kalau kita sekarang belum ada di surga, sombong, enggak mungkin kita bisa masuk. Maka hati-hati. Semua adalah karunia Allah. Oleh karena itu, kita selalu ingat, ini pemberian Allah, ini pemberian Allah, ini pemberian Allah. Kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah kita bisa masuk ke dalam golongan ini. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yauman yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang, mohon maaf di sini diartikan laki-laki, itu pengaruh budaya Arab. Al-Quran itu dinyatakan dalam bahasa Arab, maka bahasa Arab itu dipakai satu paket berikut latar belakang budayanya dan sebagainya. Karena mereka patriarki atau patriarcat itu, maka dikatakan rijal, tapi rijal ini termasuk juga perempuan. Orang-orang yang tidak menjadi lalai karena dagangan mereka, karena jual beli mereka. Mereka tidak lalai terhadap zikrillah, ingat kepada Allah. Indikasi bahwa seseorang tidak lupa kepada Allah adalah mereka iqamis sholat, menegakkan sholat. Bukan melakukan sholat, tapi menegakkan sholat. Menegakkan itu berarti sholat dengan cara yang benar, syarat rukunnya dipenuhi, waktunya ditepati, kemudian akhlaknya juga akhlak sholat. Akhlak sholat itu apa? Ketika kita sholat, kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kalau itu mempengaruhi akhlaknya, maka setelah sholat dia tetap tawadhu, tidak sombong. Nah, jadi kalau kita menegakkan sholat dengan baik, maka itu akan berpengaruh terhadap akhlak kita. Wa ita'iz zakah, mereka juga tidak lupa menunaikan zakat. Zakat, kalau biasanya dalam Al-Quran zakat itu istilahnya interchangeable, ya, saling tukar menukar. Kadang-kadang disebut zakat, kadang-kadang disebut infak, kadang-kadang disebut sedekah. Dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran tiga istilah itu silih berganti. Sedekah ya zakat, zakat juga sedekah, sedekah juga infak. Tapi kemudian setelah ada Al-Quran, para ulama ingin membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang wajib mereka beri nama zakat, yang sunnah mereka beri nama sedekah. Sebenarnya tiga-tiganya itu nyambung. Sedekah itu disebut infak karena infak itu artinya spending, mengeluarkan harta. Sedekah apapun mesti kita mengeluarkan harta, maka disebut infak. Sedekah disebut sedekah karena sedekah itu berarti membenarkan. Aku mengatakan bahwa aku hanya mencintai Allah. Aku tidak mencintai harta. Aku buktikan hartaku sebagian aku sisihkan, aku berikan kepada orang lain. Kalau aku mencintai harta, aku akan menjadi pelit kikir. Tidak, aku tidak pelit, aku tidak cinta harta, aku mencintai Allah. Jadi ketika dia mengatakan beriman, dibuktikan dengan sedekah. Disebut zakat karena sedekah itu mensucikan jiwa, bukan mensucikan harta. Ya, orang seringkali salah mengartikan mensucikan harta. Tuh hartamu disucikan deh, bayar zakat. Bukan hartanya yang disucikan, tapi jiwa seseorang. Karena misalnya harta diperoleh dari korupsi, kemudian dibersihkan dengan cara membayar zakat 50%, tidak akan menyelesaikan.
Bahkan sedekahnya dia yang 50% dari hasil korupsi tidak sah. Dan bahkan dosanya tambah. Karena dia mencuri, itu haknya orang lain, haknya rakyat diambil, itu bukan milik sendiri. Zakat itu harus dari milik sendiri. Ya, jadi tidak bisa harta itu zakat itu membersihkan harta, tapi dia membersihkan hati. Kenapa mereka tidak lupa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut pada suatu hari di mana penglihatan dan hati mereka terguncang. Bisa dikatakan terguncang? Iya, karena biasanya melihat matahari terbit dari timur. Tiba-tiba matahari terbit dari barat. Ada apa ini? Ada apa? Matanya jelilatan ke sana kemari, terus hatinya guncang karena takut. Jadi ini berarti yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka takut pada hari di mana alam raya ini akan hancur. Setelah hancur, kita akan dipindahkan ke alam akhirat. Di alam akhirat kita akan dibalas. Karena takut itu, maka mereka tidak lupa kepada Allah. Dagangan, harta, transaksi itu tidak membuat mereka lupa. Ya. Ini relevan dengan ayat yang pertama di Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ini orang-orang tidak lupa ke sholat karena mereka beriman dan meyakini hari pembalasan. Dan sholat itu istimewa. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama? Atau Ayyul amali ahabbu ilallah? Amal yang mana yang paling disukai oleh Allah? Pakai atau di dalam kurung, ini redaksi dari orang yang bercerita, dari rawi hadis. Rawinya kayak ingatnya ayul amal, kayak ayul amal afdalu, tapi jangan-jangan kayak ahabu. Nah, karena keraguan-raguan, dua-duanya disebutkan. Tapi dua-duanya mempunyai pengertian yang serupa. Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Ini umumnya diartikan salat di awal waktu. Karena apa? Kalau tidak di awal waktu berarti menunda-nunda. Kalau menunda-nunda itu termasuk sahun lagi, ya, termasuk tahun. Jadi kebalikan dari sahun adalah sholat di awal waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ay?" Kemudian apa Rasulullah yang paling utama atau yang paling disukai Allah? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala qultu tsumma ay? Kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah di konteks ini artinya berperang atas nama Allah. Berperang di atas nama Allah itu bukan perang yang sifatnya agresif, tetapi defensif, membela diri. Berjihad yang taruhannya nyawa, itu pahalanya lebih kecil dibanding dengan sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu juga lebih besar dibanding dengan birrul walidain. Padahal berbuat baik kepada orang tua itu pahalanya besar sekali. Biasanya sesuatu kalau pahalanya besar, itu kalau gagal dilaksanakan dosanya besar. Kalau pahalanya kecil tidak dilakukan, risikonya kecil. Ya seperti bisnis lah. Bisnis itu kalau kita ingin bisnis yang profit marginnya besar,
itu biasanya risiko ruginya besar. Restoran itu marginnya bagus, tapi risikonya kalau dia sudah masak kemudian tidak ada yang beli, busuk, rugi. Ya. Begitu pula kalau sholat itu pahalanya besar, maka risikonya kalau kita meninggalkan sholat atau melalaikan sholat, dosanya juga besar. Jadi itu sholat itu memang istimewa. Oleh karena itu Allah menyebut beruntunglah orang-orang yang sholat, tapi sholatnya yang benar. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mukmin yang khusyuk di dalam sholat. Ini saya kemukakan di sini sebagai kebalikan dari an sholatihim sahun. Ya, di Al-Ma'un an sholatihim sahun. Orang-orang munafik itu melalaikan sholat. Yang ini alladzina fi sholatihim khasyi'un. Yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, oleh karena itu kita kepingin menjadi orang yang beruntung. Untuk itu caranya adalah kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita selama ini sholat kurang khusyuk, kita coba tingkatkan. Untuk mencapai yang ideal memang sulit, ya, memang sulit. Tapi yang penting itu usaha kita. Dan ada yang menyatakan menyebut istilah begini. Islam is not a state of being, but Islam is a process of becoming. Islam bukan keadaan yang mandek, is not a state of being, bukan sesuatu yang mandek, tapi Islam is a process of becoming. Islam itu proses untuk menjadi. Jadi kalau kita mengaku saya sedang berusaha menjadi orang Muslim yang baik, sedang berusaha. Jangan pernah mengatakan sebagai seorang Muslim yang baik. Itu kan politisi suka bilang sebagai warga negara yang baik, sebagai pejabat yang baik. Alah, kalau ngomongnya begitu tuh tandanya bukan baik. Ya, orang yang mengaku dirinya baik itu indikasi tidak baik. Di Al-Quran disebut fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan mengaku dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang tahu siapa yang bertakwa. Jadi jangan pernah mengaku sebagai orang yang baik. Tapi kehidupan sehari-hari. Coba orang yang sudah merasa diri baik, aku kan sudah baik. Semangat untuk naik lagi ada enggak? Karena aku sudah baik. Maka dia tidak ingin naik lagi. Orang Islam nggak boleh begitu. Setua apapun, saya ingin lebih baik lagi. Maka kalau kita mengatakan saya sedang berusaha menjadi seorang Muslim yang baik, terus sekarang gimana? Ya aku masih banyak dosanya, aku masih kurang amalnya. Artinya aku kepengen lebih baik lagi, dosa saya kurangi deh, jangan lagi banyak dosa, dan amal baiknya aku tambah lagi deh, gitu. Ya. Jadi kita jangan pernah mengaku diri orang baik. Kalau ada pepatah, complacency is number one enemy of development. Complacency, merasa puas diri, is number one enemy. Musuh nomor satu untuk pembangunan, untuk kemajuan, nah, atau growth. Ya. Number one enemy of development atau number one enemy of growth. Kalau Bapak Ibu belajar tentang psikologi, orang itu dikelompokkan tiga kelompok.
Ada yang ngambek di bawah, disebutnya apa namanya, Masya Allah istilahnya apa. Kemudian yang kedua itu, nanti kalau saya ingat saya sebutkan lagi. Yang kedua itu dia naik, ibaratnya naik bukit sampai di satu tempat. Wah, di sini enak nih, udaranya segar, air ada dan sebagainya. Aku tinggal di sini aja deh. Terus bikin kemah atau rumah. Nah, mereka disebut campers. Tapi ada yang naik lagi. Oh, wow, udah Mas, itu masih tinggi lagi kok. Nah, mereka disebut climber. Climber itu tulisannya C-L-I-M-B, B-nya nggak dibaca. Jadi bukan climber, tetapi climber. Dan kita jangan dua ini. Kita satu. Tapi istilah psikologi ini saya kurang puas. Karena apa? Ibaratnya itu naik gunung. Gunung itu kan kalau sudah sampai puncak, sampai peak, kan turun. Sampai klimaks, dia nanti anti klimaks. Kita nggak naik terus. Sampai kapan? Sampai di akhirat. Jadi tidak ada batas kematian. Mati bukan kehendakku kok. Yang aku ingin capai terus sana. Kok kemudian dipotong oleh Allah, mati. Allah yang menghendaki. Tapi kita ketika mati, saat itu kita dalam keadaan proses naik. Proses naik itulah yang dinilai. Itu process of becoming. Ya. Maka jangan pernah kita mengaku sudah baik, sudah hebat. Enggak, aku belum. Justru orang yang, aduh, aku masih banyak dosanya, itu lebih baik daripada orang yang tidak merasa begitu. Ya. Nah, supaya bisa khusyuk, kita pun munculkan kesadaran kita. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman itu berkhusyuk. Khusyuk itu artinya tunduk, menundukkan hatinya. Khusyuk itu tunduk. Tunduk karena ingat kepada Allah. Dan tunduk untuk mempelajari dan mengikuti ajaran Allah. Apakah belum waktunya? Jadi kita bangkitkan motivasi di dalam diri kita. Sekarang aku akan meningkatkan kekhusyuanku, ketundukanku kepada Allah. Nah, nomor satu yang paling penting, fasholli li rabbik. Sholat hanya karena Tuhanmu. Kalau tadi orang munafik, sholat karena pamer. Tapi kita supaya khusyuk, fasholli li rabbik. Sholat hanya untuk Allah. Kita sering menyatakan ini, beberapa orang memilih ini untuk doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Al-Quran. Kemudian kata-kata dalam Al-Quran ini dipakai di dalam doa iftitah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan semua ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidupku, semuanya ini, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Jadi kita mulai sekarang, apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kalau kita melakukan apapun hanya untuk Allah, pernah kecewa nggak kita? Enggak, tidak akan pernah kecewa. Karena semua ini yang mengatur adalah Allah. Kalau kita ridho kepada Allah, apapun yang Dia atur, maka kita akan hidup dengan enak. Kita menghadapi cobaan apapun rasanya tenang, rasanya ringan. Karena kita berkomitmen, komitmen hidupku, matiku, semua hanya untuk Allah. Kita latihan juga ketika mau tidur,
apa namanya, Allahumma laka bismika Allahumma ahya bismika ahya wa amut. Atas namamu atau dengan namamu Tuhan, aku hidup dan mati. Itu latihan. Kalau kita latihan begitu setiap hari, tapi omongannya tidak sesuai dengan perilakunya, ya itu ngemeng ya. Jadi kita buktikan. Terus bagaimana supaya khusyuk? Ada kunci yang disebutkan oleh Allah di sini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Saya tidak menerangkan detailnya yang bagian depan, bahwa sholat dan sabar itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk artinya tunduk kepada Allah. Orang yang tunduk kepada Allah, sholat khusyuk itu ringan. Mohon maaf, sholat itu ringan, terus berusaha untuk khusyuk. Sabar itu juga bisa dijalani oleh orang-orang yang tunduk kepada Allah. Supaya bisa khusyuk gimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini kunci supaya kita bisa khusyuk. Meyakini bahwa kita nanti suatu saat akan kembali dan menghadap kepada Allah. Saat itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Wa annahum ilaihi raji'un. Kita semuanya itu pasti akan kembali kepada Allah. Nah, salah satu caranya adalah ketika kita mau sholat, kita bisa membayangkan seandainya sholatku ini adalah sholat yang terakhir, bagaimana ya? Kalau ini sholat yang terakhir, berarti ini adalah sholat perpisahan. Kalau ini sholat perpisahan, sebaiknya aku melakukan sebaik-baiknya. Masa perpisahan dengan sesuatu yang buruk? Maka kalau kita itu melakukan suatu ibadah dengan membayangkan bahwa ada kemungkinan habis ini saya mati, maka akan lebih mudah kita memperbaiki mutu sholat kita. Demikian yang perlu saya sampaikan saat ini. Adapun teks yang belum saya bahas itu nanti bisa dibaca sendiri di PowerPoint yang dibagi oleh Pak Andi melalui WA Group. Ya. Dan ada saya membawa hanya sedikit yang ingin mencoba meningkatkan kekhusyuan sholat. Silakan nanti ambil di meja ini gratis. Ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin membaca-baca, saya buat ringkas hanya ayat Quran dan hadis. Keterangannya saya usahakan sesedikit mungkin supaya tidak panjang, supaya bukunya tipis. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah kepada guru kita Bapak Ustadz Reza Abdullah. Di antara bapak-bapak atau mungkin ada ibu di belakang yang saya nggak lihat hadir di sini, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Untuk bapak ibu yang ada di online, kami persilahkan untuk bertanya melalui tulisan, persilahkan atau mengangkat tangannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait dengan penjelasan Ustadz tadi mengenai sedekah ya. Tadi dicontohkan, katakanlah salah satu yang ingin menyampaikan sedekah itu ingin mensucikan Halo. Ya, terima kasih Pak Andi, bisa diulang Pak Andi. Kita selalu melaksanakan sholat di jamaah, Ustaz. Oh, apakah harus selalu jamaah? Oh, ya gini, sholat jamaah
dan qasar, ya, jamak atau qasar itu rukhsah, kemurahan. Kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau itu kemurahan, berarti kita boleh memakai, boleh tidak. Umumnya ulama berpendapat satu, bahwa kalau ada rukhsah, ada kemurahan yang ditawarkan oleh Allah, ambil. Jadi berarti sholat qasar atau sekaligus jamak, silakan ambil, itu kemurahan dari Allah. Terus ada hadis juga yang menyebutkan dari Ibu Aisyah bahwa sholat itu dulu setiap sholat hanya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Terus sholat ketika safar, ketika bepergian tetap 2 rakaat, sedangkan yang mukim ditambah. Jadi berarti kembali kepada asalnya. Ya, itu menurut Ibu Aisyah. Jadi mana lebih baik, qasar atau sholat biasa? Lebih baik qasar. Pindah-pindah, ya selama musafir, ya udah jalani aja terus. Misalnya bepergiannya sampai 1 tahun, wah, misalnya Pak Edi itu entah karena bisnisnya berkembang, kemudian mampir ke kota satunya lagi menawarkan dagangannya. Di mana di sini satu hari sampai 1 tahun misalnya, 1 tahun qasar terus, boleh aja, kan musafir. Cuma Imam Ghazali wanti-wanti, kalau ada yang berat, 4 itu kan berat, yang 2 ringan, pilih mana? Pilih yang ringan. Hadisnya jelas bahwa Rasulullah kalau ditawari 2 hal pasti memilih yang ringan, yang halal ya. 2 hal yang sama-sama halal, beliau memilih yang ringan. Imam Ghazali wanti-wanti, ketika kita memilih yang ringan, semangatnya apa? Semangatnya karena mengambil rukhsah, tawaran dari Allah tadi, atau ingin santai? Aku kan musafir, mumpung aku musafir, aku akan memanfaatkan ini biar aku habis sholat jamak, terus aku santai-santai. Beda semangatnya. Nah, kalau santai-santai, Imam Ghazali wanti-wanti, ingin santai-santai itu dorongannya hawa nafsu. Jadi kalau itu dorongannya hawa nafsu, jangan dituruti. Jangan dituruti. Kalau niatnya aku ingin memanfaatkan rukhsah yang ditawarkan oleh Allah, ambil. Lillahi ta'ala. Nah, itu yang ini kalau aku nggak jamak, nanti aku repot ngaturnya, karena habis ini acaraku ini belum tentu ketemu masjid. Ya, kalau di tempat seperti Jakarta gampang ya, di dekat-dekat sini ada masjid. Tapi di beberapa kota lain atau di negara lain seringkali sulit gitu. Ya, saya kira sudah menjawab. Saya berikan kesempatan dari jamaah online ini dari Masjid Baitul Ihsan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi dicontohkan dalam memberikan sedekah, ada yang dananya berasal dari hasil korupsi. Nah, sebagai penerima atau amil dari masjid, hukumnya gimana? Karena kita nggak tahu, Ustaz. Kita cuma menghimbau untuk jamaah itu bersedekah di masjid ini, rekening ini, udah gitu aja, sehingga ada dana masuk nih dari jamaah. Tapi kita kan nggak tahu asalnya dari mana. Hukumnya gimana ya sebagai penerima? Assalamualaikum. Terima kasih. Begini, kalau kita diberi sedekah oleh orang untuk kita pribadi ataupun untuk masjid, kita tidak ditugasi untuk menyelidiki. Ya, wala tajassasu. Enggak usah kamu selidiki. Tapi kalau
tanpa nyelidiki kita itu sudah tahu bahwa oh nggak mungkin itu kalau bukan dari korupsi. Ada ya yang saya tahu zaman dulu. Saya kan sekarang tidak lagi sebagai wartawan. Itu ada lembaga pejabat level tertentu ke atas untuk tidak korupsi sulit. Apalagi kalau kita memperhatikan hadis yang dibaca kemarin oleh teman-teman kita, hadis dari Riyadhus Shalihin. Ada seseorang yang ditugasi oleh Rasulullah untuk memungut pajak, memungut zakat. Kemudian orang-orang yang memberi zakat itu memberikan zakatnya, lalu memberi hadiah kepada orang yang ditugasi Rasulullah ini. Ketika sampai di Rasulullah kembali, orang itu mengatakan, Rasulullah ini untuk zakat dan ini untuk saya. Kenapa untuk kamu? Ini hadiah katanya. Rasulullah bertanya, kalau kamu di rumah, kamu mendapatkan hadiah itu enggak? Tidak. Nah itu berarti hadiah itu ada kaitannya dengan tugas. Itu tidak boleh, itu menyebabkan kamu bisa masuk neraka. Bukankah itu gratifikasi? Gratifikasi itu kan rasa terima kasih memberi. Itu kalau mengacu kepada hadis itu haram. Kalau kita tahu bahwa itu memang haram, ya tidak usah kita terima. Antara lain begini, saya pernah ketemu seorang jabat. Dia pernah menjadi pengurus taklim di lembaganya dia. Terus dan juga panitia hari besar. Lalu pejabat-pejabat itu banyak yang nyumbang. Umumnya sumbangan itu berupa cek. Ceknya itu bukan nama dia, tapi nama orang lain. Itu kira-kira apa itu? Pak Dadang tahu itu. Ya, jadi namanya cek. Namanya dari Pak Dadang, tapi kok bukan nama Pak Dadang, nama lain. Ini berarti pemberian dari orang. Nah, kalau kita tahu begitu, ya nggak usah kita terima. Dan saya untuk pesantren yang saya kelola, saya berusaha hati-hati, jangan sampai ada yang seperti itu. Tapi kalau saya sudah dikasih, tidak ada indikasi begitu, ya udah. Tapi begini, kalau orang itu mengatakan, kalau Pak Riza renovasi pesantren, beritahu saya, nanti saya akan nyumbang. Saya lihat dia punya penghasilan yang halal dan saya tidak tahu, kayaknya masih ada yang haram deh. Terus ketika renovasi, saya berusaha untuk tidak memberitahu dia. Karena untuk apa aku memberitahu kalau nanti jangan-jangan yang disisihkan itu yang tidak halal. Jadi saya berusaha untuk pesantren yang saya kelola itu betul-betul duit yang bersih. Saya dulu dengan teman Mas wartawan Tempo waktu itu, ayo kita bikin pesantren. Ini kan gampang cari sumbangan. Pejabat-pejabat itu, saya tidak mau. Oh, ya. Jadi kita hati-hati, Pak. Silakan. Baik, nih dari online nih dari Umu Taki ya. Bagaimana menasihati teman yang susah kalau dibangunin sholat subuh? Kalau bangun dan ke masjid juga telat, dia malah bilang banyak yang nggak sholat di masjid. Iya, sabar Pak, sabar Ibu. Ya Allah menyebutkan di Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastobir alaiha. Anjurkanlah keluargamu untuk sholat dan tekunilah itu. Tekunilah itu. Jadi meskipun anak kita sudah gede, sudah dewasa, sudah berkeluarga, kok bangunnya susah, tetap saja kita bangunkan. Karena perintahnya itu wastobir alaiha, tekuni. Nah, kalau ada teman itu teman akrab, ya harus tekuni. Nah, kalau di pesantren, ini saya dikasih ini sih, yang imami tadi. Dia kan suaranya agak keras ini. Udah, kamu petugas keamanan, petugas ketertiban. Kalau ada santri yang lelet, bangunin. Nah, itu terus ya begitu. Santri pun juga ada yang lelet, ya.
Baik, ini ada kesempatan ada penanya Zoom user yang mengangkat tangan. Siapa nih dengan menggunakan nama Zoom user? Julia, oh ya. Silakan. Zoom user. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Nama saya Didi. Bahannya bisa didapat dari WA, tapi saya nggak ada di WA grup ya Pak Ustaz. Bisa dimasukkan sebagai WA grup Pak Ustaz. Oh baik, jadi untuk materi bisa WA saya, nanti saya akan tulis nomor handphone saya di 0812 10554 kali, nanti bisa di WA ke saya, bisa akan kami kirim. Baik. Tadi ada bahas masalah sholat qashar Pak Ustaz. Itu penjelasan panjang lebar tentang sholat qashar ada di Said karangan ulama besar Said Sabiq. Saya lupa di jilid itu berapa, itu ada ruksonya, itu ada Rasulullah sholat qashar, ada yang 5 kilo lebih kurang jauhnya dari Medina, ada yang 30-an kilo, ada yang 80-an kilo. Jadi dijelaskan rinci dalam buku hadis itu. Terus dari saya Pak Ustaz, tadi sholat seolah-olah kita akan mati. Kalau saya tambahkan bahwa mohon maaf, ada feedback suaranya. Tapi kami sudah menerima poin Bapak bahwa itu bisa ditutup. Jadi mohon maaf, saya akan bacakan lagi dari online. Halo. Ya, halo Pak. Ada feedback suara, kami mohon maaf. Tapi kami sudah tangkap apa yang Bapak maksud. Ada satu hal lagi, itu yang penjelasan Pak Ustadz tadi tentang kita sholat seolah-olah kita akan meninggal gitu ya, mati. Kalau saya tambahin lagi seolah-olah saya melihat Allah. Karena Allah melihat kita. Jadi dalam melihat itu ya urusan Allah melihat. Pokoknya saya merasa bahwa Allah melihat saya, jadi saya sholat akan sebaik-baiknya. Itu aja, jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi beliau, kalau tadi Pak Ustadz bilang kita sholat seolah-olah kita akan mati, nah bagaimana kalau kita sholat seolah-olah melihat Allah dan Allah melihat kita? Apakah itu juga bisa membantu kekhusyuan? Itu poinnya Pak Ustadz. Oh iya, saya kira itu bukan pertanyaan tapi tambahan. Itu termasuk yang biasanya kita sebut ihsan. Rasulullah ketika kedatangan seorang tamu memakai pakaian putih-putih, datang ke masjid, langsung duduk di depan Rasulullah SAW. Tamu itu bertanya, apa Islam? Dijawab oleh Rasulullah yang 5 rukun itu. Apa iman? Dijawab oleh Rasulullah yang 6. Kemudian pertanyaan berikutnya, ihsan itu apa? Ma huwal ihsan? Rasulullah menjawabnya, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu apa? Ihsan itu kira-kira terjemahannya berusaha berbuat sebaik-baiknya, berusaha melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang ihsan diartikan berbuat baik, tapi di dalam konteks ini ihsan dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, berusaha melakukan apapun dengan sebaik-baiknya. Orang Islam harus merangkum tiga-tiganya itu sekaligus, iman, Islam, ihsan. Tiga-tiga ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang melakukan Islam dan iman kalau tidak disertai ihsan tidak sah. Ihsan itu kira-kira seperti sopan santun. Nah, ketika Rasulullah ditanya, ihsan itu apa? Jawabannya, ihsan itu kalau kamu sedang beribadah atau mengabdi kepada Allah, kamu merasakan seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah. Nah, karena memang kita tidak punya kemampuan, keterbatasan mata kita membuat kita tidak mampu melihat Allah. Terus fa'ilam takun tarah, kalau kamu memang tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan surat Al-Mu'minun tadi, bukan yang Al-Mu'minun.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim itu bisa diterjemahkan akan bertemu kepada Allah, bisa diartikan sedang bertemu kepada Allah. Jadi ketika kita sholat, kita rasakan kita ini sedang bertemu dengan Allah, kita sedang berdialog dengan Allah. Terus kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita yakini bahwa Allah pasti mendengar apa yang saya ucapkan. Allah pasti melihat apa yang saya gerakkan ini. Bahkan Allah bisa membaca apa yang ada di dalam hatiku. Nah, itu maka ihsan. Nah, kalau kita melakukan ihsan, maka kita akan berusaha melakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi terima kasih Bapak telah menambah penjelasan yang saya tadi dengan melakukan ihsan ini. Ada lagi? Iya, di situ saja Pak Ustadz. Ada dari Bu Hartini, Ibu Faridah. Bu Faridah, mungkin Ustadz, jawaban apa yang paling baik ketika kita dipuji dan kita menyadari bahwa kita belum sebaik yang dipujikan itu? Bukankah pujian kadang adalah doa? Ya, ini pujian itu memang cobaan untuk kita. Kita memuji orang baik, tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Karena pujian itu bisa mematahkan semangat orang dan bisa membuat orang itu sombong. Misalnya ada, saya lupa itu hadis atau athar ya, bahwa seseorang memuji orang lain, terus dikomentari qata'ta dhahrah, kamu telah memotong punggung dia. Jadi artinya kamu bisa mencelakakan dia dengan pujian itu. Maka kalau kita memuji, hati-hati. Dan saya orang Jawa, di Jawa itu ada pepatah, kalau seseorang itu dipuji, itu bisa mati. Huruf Jawa no, begitu dikasih mati, dikasih pangku, maka huruf no menjadi en, menjadi mati. Jadi konsonan kalau dipangku mati dia. Nah, jadi kita manusia kalau dipuji itu bisa jatuh. Maka kalau memuji hati-hati. Tapi saya dulu sering taktik saya supaya sumber berita mau ngomong itu dengan cara pujian. Cuma pujian saya tidak terang-terangan, wah kamu hebat, enggak. Tapi saya memuji dengan cara, loh itu kan sulit Pak dilakukan. Nah, dia akan bersemangat, memang sulit. Itu tapi bisa diatasi begini. Nah, itu dia sudah merasa terpuji karena orang-orang menganggap sulit tapi dia bisa. Ya. Jadi kita bisa memuji dengan cara yang tidak flattering. Bahasa Inggrisnya flattering. Memuji berlebihan. Ya. Terus kalau kita dipuji gimana? Ya, kita boleh bilang alhamdulillah, boleh. Karena kalau pujian itu memang sesuai dengan kenyataan, itu berarti karunia dari Allah. Tapi jaga hati, aku jangan menjadi sombong gara-gara pujian ini. Ya. Aku jangan menjadi hatiku rusak gara-gara pujian ini. Tapi kalau pujian itu sesuai dengan kenyataan, kita boleh bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Kalau di Jogja dulu saya di antara teman-teman kalau ada seseorang dipuji ngenyek gitu, menghina apa kamu gitu ya. Ya tapi kita boleh ya, misalnya alhamdulillah itu dari Allah. Ya mudah-mudahan saya sudah menjawab. Baik, bapak-bapak semua yang di masjid maupun yang di online, Bapak Ibu.
karena waktu juga sudah 6.18, sudah kurang lebih 20 menit dari waktu syuruk, dan jamaah-jamaah yang ada di masjid juga akan melaksanakan sholat isyraq. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Rizza Abdullah yang telah menyampaikannya, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, namun kesempatannya sudah cukup ya Pak Ustadz ya, kita tutup. Ya. Mari, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.